Tuhannya Katolik itu ada 3. Itu gimana itu? Piye? Konsepnya piye? Bahkan dulu di awal-awal tanda untuk pengikut Yesus itu bukan salib. Ibadahnya orang Katolik nih, itu kan cuman Sabtu sama Minggu ya. Selain itu nggak beribadah berarti? Selamat datang di Kasus bersama saya, IP. Terima kasih juga sudah klik videonya dan sudah mau nonton. Semoga betah sampai di akhir video ini. Di kesempatan kali ini kita kedatangan seorang pastor, Romo, imam, Romo Heri Krismawanto PR. Singsat. Gimana Romo, apa kabar? Baik. Langsung to the point aja ya Mo ya? Oke. Oke ya? Nggak basa-basi dulu, Nggak lama usah. udah nggak bertemu. Nggak usah Mo. Kelamaan nanti durasi. Katolik itu apa Mo? Ini sudah lama tidak bertemu, ketemu langsung pertanyaannya sangat Gano apa ya? menunjukkan kedalaman imanmu. Ya. Kamu agamanya apa toh? Saya ya anggap saja Katolik. Ya. Katolik. Katolik kok pertanyaannya Katolik itu apa? Ya biar teman-teman yang nonton itu kan banyak yang nggak tahu tuh. Oh, ternyata Katolik itu banyak orang Katolik yang nggak tahu Katolik nggak itu apa? tahu Katolik itu. Karena Oh, iya? tidak berhak memilih ya, dari bayi sudah dipaksa jadi Katolik itu. Begitu? Banyak yang gitu. Oh, bayi-bayi itu merasa terpaksa itu jadi Katolik. Mungkin ya, mungkin. Ya, Katolik ini kalau dari asal katanya itu dari bahasa Yunani yang bunyinya Katolikos. Artinya kurang lebih itu universal atau umum. Nah, mengapa ini Katolik ini lalu artinya universal umum lalu menjadi nama ya, katakanlah agama kita gitu toh, Gereja Katolik gitu toh. Nah, ini kalau dilihat dari sejarahnya, kalau sekarang mungkin istilah Katolik umum itu apa ya namanya? Maksudnya apa ini? Kan yang agama kan juga memang umum, memang untuk siapa saja gitu ya. Tapi dalam sejarahnya dulu yang namanya agama ini juga boleh dikatakan sangat bergantung pada bangsa atau suku, kesamaan bangsa misalnya seperti itu ya. Katakanlah misalnya agama Hindu itu kan berasal dari India itu dari bangsa India. Nah, suku bangsa India lalu kemudian menjadi sebuah agama Hindu katakanlah begitu ya. Lalu kemudian misalnya Yahudi ini kan juga dari kumpulan Yahudi. Oh, tak kira dari kumpulan Yahudi. Ya, orang Yahud itu ya. Orang Yahudi. Oke. Ini masih agak eksklusif itu ya. Maka ketika muncul istilah Katolik atau umum pada masanya itu ya, hal yang baru, hal yang pionir itu ya. Karena kalau kita melihat agama Katolik ini kan bermula dari Yesus, lalu kemudian wafat bangkit, kemudian ada para rasul menyebarkan ajaran Tuhan Yesus. Nah, di awal-awal penyebaran agama Katolik itu masih eksklusif Yahudi. Nah, baru kemudian ini meluas ke daerah-daerah di luar Yahudi dan bahkan oleh Rasul Paulus nanti sampai ke luar benua dan kemudian ke seluruh dunia. Maka istilah Katolik ini mengarah pada suatu hal yang baru di mana di dalamnya ada pengertian dan makna bahwa keselamatan itu ditawarkan Tuhan untuk semua orang di seluruh dunia. Tidak terbatas suku, tidak terbatas bangsa atau kelompok tertentu, tapi warta keselamatan itu terbuka untuk semua orang dari segala bangsa. Maka muncullah istilah Katolik itu. Yang paling jelas istilah Katolik itu muncul di dalam syahadat kita. Aku percaya yang dari para rasul, lebih-lebih yang syahadat panjang. Aku percaya akan gereja yang kudus, Katolik, dan apostolik.
Nah, maka pengertian gereja yang Katolik ini gereja yang mewartakan keselamatan itu terbuka untuk semua orang dari segala bangsa. Jadi kan Katolik dan Apostolik ya. Ya. Nah, berarti bedanya Katolik dan Apostolik itu apa? Ya, kalau Katolik awalannya huruf K, Apostolik Wah, iya. Nah itu beda. beda. Kalau istilah Katolik itu kan tadi umum itu ya. Ha? Apostolik itu artinya rasul. Jadi iman gereja itu berdasarkan imannya para rasul. Oh. Mereka yang ada di sekeliling Tuhan Yesus gitu ya. Terus Katolik itu ajarannya itu apa? Ajarannya Apakah apa ajarannya? Siapa tahu sesat gitu kan? Nah, pertama kita harus tahu nih. ya, Ajarannya Katolik itu ajarannya apa? gereja Katolik ya ini tadi dari nama tadi, tapi kalau dirunut dari awalnya itu kan dari Tuhan Yesus yang dia itu awalnya sebenarnya lahir di dalam konteks budaya Yahudi gitu ya. Di mana budaya Yahudi itu sangat eksklusif. Orang yang kalau sekarang mengatakan agama Yahudi itu ya, tapi dulu kan mungkin dikatakan satu bangsa Yahudi gitu. Dan bahkan kalau mau masuk ke agama Yahudi itu dulu ada syarat-syaratnya. Misalnya harus sunat, harus merayakan Sabat, harus mengikuti hukum Taurat. Oleh karena itu agama Yahudi mungkin juga agama-agama sebelum Katolik, agama-agama sebelumnya itu bukan agama yang terbuka untuk semua, tapi agama yang berdasarkan kelompok atau bangsa itu toh. Seperti agama Yahudi itu tidak sembarangan orang bisa masuk. Biasanya kan keturunan itu toh. Oh gitu. Harus orang Yahudi. Bahkan dikatakan ada kebanggaan darah murni Yahudi gitu. Orang Yahudi yang memang benar-benar punya darah Yahudi dulu yang darahnya campur itu juga masih belum boleh sepenuhnya, hak-haknya juga mungkin belum sepenuhnya itu. Kali dari agama Katolik ini yang kemudian dimulai dari Yesus itu ini terbuka untuk semua. Berarti Katolik itu siapapun boleh. Siapapun boleh bergabung di Katolik ini. Agama atau apa Katolik itu berarti? Agama ya. Sekarang kita kemudian menyebutnya agama ini ya. Dulu ya memang Yesus pun tidak mengatakan saya membentuk agama Katolik gitu. Tidak. Nah, maka tidak ada di kitab suci Yesus membentuk agama Katolik itu tidak ada. Tapi pertama-tama Yesus ini mengajarkan sesuatu yang baik, jalan menuju keselamatan, jalan menuju kepada Tuhan. Yang menjadi concernnya Yesus waktu itu konteksnya adalah dia lahir dan besar hidup di budaya Yahudi. Dan ada paham mungkin ya dikatakan paham atau mungkin ajaran di agama Yahudi itu mendapat keselamatan kalau melaksanakan hukum Taurat. Jadi agamanya agama yang hukum katakanlah gitu ya. Kalau melakukan ini dihukum, dosa tidak selamat. Tidak melakukan ini dihukum tidak selamat. Nah, Tuhan Yesus melihat waktu itu kalau hanya berdasarkan hukum aturan, boleh tidak boleh, dilarang atau harus, maka kemudian manusia menjadi ya kaku gitu. Maka Yesus mengatakan tidak cukup dengan hukum itu. Atau Yesus menunjukkan apa yang paling inti dari hukum-hukum dan aturan itu. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan sebenarnya juga orang Yahudi paham, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau manusia itu dalam hatinya sudah ada kasih pada Tuhan dan kasih pada sesama, sebenarnya hukum-hukum itu tidak perlu. Romo, dari tadi kan Romo menyebut Tuhan Yesus gitu. Nah, katanya orang-orang nih, Tuhannya Katolik itu ada 3. Itu gimana itu? Piye? Konsepnya piye? Oh, ini pembahasannya agak teologi tingkat tinggi. Oh. Ya, kan, coba ya. Aku mampu. Nah, kalau tidak jelas bisa langsung ditanya ya nih ya. Iya. Yang pertama ini, Yesus itu Tuhan ini. Saya mendasarkan keyakinan saya ini pada tulisan Yohanes, Injil Yohanes bab 13 ayat 13. Wah, ya. Susah. Ini Yesus mengatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat benar, sebab aku adalah guru dan Tuhan. Maka saya percaya bahwa Yesus ini Tuhan ya. Satu. Kemudian Yesus ini kan juga disebut anak Allah gitu ya. Ini nanti kaitannya dengan
iman gereja Katolik pada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini tidak mudah dijelaskan. Kalau di kuliah itu saya 3 SKS ini. Selama satu semester. Selama 1 semester 1 tahun, dan kesimpulannya memang Tritunggal ini misteri gitu ya. Oh, Allah misteri. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Boleh Tapi bisa dikatakan, dijelaskan itu. ya, boleh dikatakan demikian. Penjelasan atau definisi Allah Tritunggal ini, ya ini kita mau mendefinisikan Allah yang maha besar, yang maha agung. Kita mendefinisikan rasa anggur itu saja sudah tidak mudah. Ya, sulit. Kata-katanya itu tidak bisa mewakili rasa anggur itu ya. Apalagi kita mau mendefinisikan Tuhan. Maka ada kita meyakini Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ini 3 pribadi tetapi satu kealahan ya. Satu kealahan. Ya, maka ini tidak boleh dikatakan kita bisa membedakan secara distingsi secara teori itu. Tetapi secara real ini dalam satu kealahan. Berarti itu satu tapi 3 pribadi, Nah, gitu. Bisa dikatakan begitu berarti? Ini pusing dah di sini. Maka banyak juga dengan analogi-analogi untuk menjelaskannya. Misalkan katakanlah telur. Telur itu ya bulat gitu ya. Bulat. Tapi kalau kita mau poncei, ada kulit telur, ada putih telur, ada kuningnya. kuning telur. Nah, yang telur yang mana? Ya tergantung kanan apa kiri, Romo. Cangkangnya. Saya ini lebih tinggi lagi nih, saya enggak nyambung nih katanya. Ya, apakah cangkangnya atau putihnya atau kuningnya? Keseluruhan. Nah, maka ini Allah Tritunggal dalam satu kealahan ini ada 3 pribadi. Nggak bisa mungkin dipisahkan secara distingsi bisa ya, tapi ya tidak mudah untuk beda job desk-nya atau gimana? Ya, beda. Boleh dikatakan juga demikian. Tapi yang penting bagi saya dalam iman Trinitas ini adalah bahwa Allah menunjukkan kehidupan dalam kebersamaan. Bukan Allah yang sendirian. Maksudnya contoh konkretnya? Ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka dalam boleh dikatakan ini Allah Tritunggal itu juga misteri cinta kasih gitu ya. Dalam artian tertentu kita pun sebagai manusia, sebagai ciptaan mempunyai dasar untuk hidup di dalam kebersamaan. Itu contoh konkretnya bisa dalam sehari-hari Ya. menunjukkan kalau yaitu Trinitas ya. Nah itu apa Romo? Dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya aja yang sederhana gitu. Kehidupan sehari-hari contohnya ya kita kalau berdoa itu kan membuat tanda salib itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ini ya. Maka dalam doa kita ketika menyebut Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita diingatkan bahwa kita tidak sendiri. Kita hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan, hidup dalam kebersamaan dengan sesama. Maka kalau kita menyebut Bapa, kita mengarahkan pada pencipta awal segala sesuatu. Ketika kita menyebut Putra, kita mengingat Yesus yang sungguh hadir nyata hidup di tengah-tengah manusia. Ketika kita menyebut Roh Kudus, kita menyadari bahwa sejarah itu dari awal sampai akhir secara keseluruhan disertai oleh Roh Kudus. Maka Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini menjadi satu kesatuan kealahan yang menggerakkan kita juga untuk hidup di dalam kerendahan hati, dalam kebersamaan dengan Tuhan dan sesama. Tadi kan Romo berkata kalau Allah Putra ya, itu kan nyata, dilahirkan gitu ya. Itu masa Tuhan atau Allah itu, Tuhan Allah itu kok dilahirkan gitu? Kayak apa ya? Kehilangan keagungannya gitu. Ya justru ini luar biasanya Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus yang dikatakan maha besar atau Allah yang dikatakan maha luar biasa, ini kok lahir, ini kok menjadi bayi mungil, ini kok disalibkan gitu ya. Ya ini luar biasanya Tuhan. Dalam artian tertentu kita perlu rendah hati di hadapan misteri kehendak Allah ini. Jangan kita lalu sombong bahwa Allah ya harusnya tidak seperti itu. Nah, memang kita siapa?
Allah ya, suka-suka dia dengan Wis mengatur sopo ya? segalanya. Maka ya mungkin saja itu kehendak Allah, mau menunjukkan pada manusia ini benar-benar Allah yang dekat dengan manusia. Tidak. Justru kita dipenuhi perasaan syukur ya, bahagia karena Allah kita ini bukan Allah yang sombong, yang di atas, Suka menghukum, bukan yang suka begitu. menghukum. Bukan yang santai-santai di sana, semena-mena, A, B, kamu seperti ini, kamu seperti itu. Tidak. Tapi Allah yang mau dekat dengan kita. Maka ini misteri yang bagi saya luar biasa. Dan orang Katolik menghayati kelahiran Yesus, salib Tuhan Yesus itu sebagai hal yang bukti nyata kasih Allah pada umat manusia. Bukan hanya Allah yang jauh, Allah yang sombong. Tapi yang Allah dekat yang ya. rendah. Oke, tentang salib. Salib, tanda salib itu. Kenapa harus tanda salib gitu? Tentang tanda salib, ini kita berbicara tentang tradisi. Hmm. Ya. Kalau kita lihat di kitab suci tidak ada itu. Maksudnya apa namanya, murid-murid Yesus atau Tuhan Yesus itu mengajarkan Tanda salib. berdoa dengan tanda salib itu ya. Bahkan dulu di awal-awal tanda untuk pengikut Yesus itu bukan salib tapi ikan gitu ya. Oh, ikan. Bang. Ictus dalam bahasa Latin Ikan? itu ikan. Karena? Ictus. Kok Karena ikan? dekat ini ya. Murid-murid Yesus awal-awal kan banyak, karya Yesus kan banyak di sekitar Danau Galilea. Oh, nelayan. Nelayan. Oh. Maka ikan ini menjadi hal yang sangat dekat ya, yang membawa kehidupan, makanan sehari-hari. Dan juga kata iktus itu dekat dengan kata Kristus gitu ya. Maka dulu awal-awal itu misalnya di makamnya Santa Agnes yang jadi orang kudus sangat awal itu, di situ digambarkan dengan ikan gitu ya. Tapi kemudian di dalam tradisi yang paling awal yang sejauh saya tahu ada yang namanya Santo Ignatius dari Antioquia. Itu di abad-abad pertama Santo Ignatius, dan dia memulai kebiasaan dengan membuat tanda salib. Atau Tertullianus itu juga di abad-abad pertama. Berarti umat Katolik itu kalau mau berdoa harus pakai tanda salib dulu. Nah. Harus atau enggak? Ini tadi saya mengatakan bukan dari kitab suci tapi dari tradisi. Tadi kan kita mengatakan di awal gereja itu gereja yang mengikuti iman para rasul. Para rasul apostolik tadi. Yang dalam sejarah itu kemudian ada yang disebut suksesi penerusnya. Seperti kemudian ada tadi tokoh-tokoh besar, bapak-bapak gereja itu Ignatius dari Antioquia, Tertullianus, kemudian Santo Efrem, yang mulai kemudian mengajak kalau kita sebelum berdoa, kalau kita sebelum makan, sebelum tidur, sebelum bekerja, kita berdoa membuat tanda salib. Dulu di awal-awal tanda salib tidak seperti yang kita lakukan sekarang, tapi memberikan tanda salib di dahi. Oh gitu dok. Nah, tadinya. Kemudian tradisi ini berkembang karena membuat tanda salib menyiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Maka dalam tradisi, dalam kebiasaan, kemudian orang Katolik kalau berdoa dan setelah berdoa membuat tanda salib sebagai tanda saya hadir di dalam hadirat Tuhan. Maka tanda salib bukan soal wajib atau tidak wajib, tapi ini tanda yang membawa kita, mengarahkan kita, membantu kita untuk berdoa. Tapi kalau saya lihat di sepak bola tuh, sepak bola itu kan sering banget ada orang tanda salib gitu. Ada yang begini cium, ono sing terus ditebah dadanya. Nah itu ono standar ya? Ada nggak standar untuk membuat tanda salib itu? Ini dari Paulus yang berkata, yang menuliskan, saya tidak mau bermegah dalam apapun kecuali bermegah dalam salib Kristus. Karena salib itu bagi orang Yahudi adalah batu sandungan, bagi orang Yunani adalah kebodohan. Maksudnya seperti ini. Salib dalam budaya Yahudi itu hukuman. Hukuman penghinaan untuk para kriminal ya. Jadi dipermalukan di atas salib itu. Maka orang Yahudi mengatakan salib itu batu sandungan. Tuhan kok disalib? Tuhan yang hina. Di sini ini. Sedangkan sebagai orang Yunani mengatakan salib itu mempunyai makna apa itu? Kalau Tuhan itu mau disalib itu ya suatu kebodohan itu ya. Tapi justru dalam salib inilah tanda kemenangannya Kristus, tanda kemenangannya Yesus. Oleh Paulus dimaknai secara baru bahwa justru ketika Yesus merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya, dia dimuliakan. Justru ketika Yesus
ada di atas salib yang mungkin secara fisik itu boleh Hmm. dikatakan kalah toh, karena harus kalah dengan prajurit-prajurit dan juga kalah atas Rom. Tapi di sana dia menunjukkan kemenangannya. Kemenangan Yohanes, atas. kemenangan atas kelaliman, kemenangan atas ketidakadilan, kemenangan atas kesombongan. Maka boleh dikatakan salib ini sebagai tanda kemenangan Kristus. Maka Paulus bermegah dalam salib, dan itu nanti berkembang dalam zamannya. Apa-apa salib itu membawa berkat. Salib itu kan katanya awal berdoa gitu. Itu cara berdoa orang Katolik itu ada peraturannya nggak? Agama Katolik ini ada istilahnya ya boleh dikatakan hierarki doa itu ya. Yang tertinggi yang disebut liturgi Ekaristi. Maka ini bentuknya baku, ada urutannya, ada sikap-sikapnya diatur. Di bawah liturgi ada yang namanya devosi. Ini didoakan dalam kebersamaan, tetapi tidak sebaku, tidak sekaku liturgi. Dan yang terakhir itu doa-doa pribadi yang itu menurut penghayatan masing-masing. Misalnya kalau dalam liturgi itu disebutkan diawali dengan tanda salib dan diakhiri dengan tanda salib, maka kita mengikuti itu. Kalau di dalam devosi, katakanlah misalnya devosi itu apa mau? Devosi itu contohnya rosario, doa malaikat Tuhan, lalu kemudian ada adorasi. Apa pengertian devosi itu apa berarti? Devosi itu seperti, kalau dari asal katanya devotio itu lebih ke penyembahan atau kebaktian atau ya memberikan persembahan kepada Tuhan itu. Dengan liturgi itu lebih berarti hal yang resmi, kebaktian yang resmi, ibadah, cara beribadah yang misalnya upacara bendera itu kan resmi gitu ya. Oh, ada urutannya. Lalu kemudian ketika kita menyanyikan lagu nasional itu kan lebih tidak dalam kerangka suasana yang resmi. Kalau di acara resmi kita menggunakan pakaian resmi. Katakanlah misalnya dalam acara kepresidenan itu menggunakan pakaian resmi. Tapi misalnya kita menghadiri pesta adat, maka kita lebih menggunakan pakaian yang lebih luas, yang lebih fleksibel. Lalu pakaian keseharian. Nah ini liturgi juga demikian. Liturgi ini pakai pakaian resmi, devosi mungkin lebih memakai pakaian yang kebersamaan. Lalu kemudian kalau kehidupan sehari-hari ya mungkin pakai pakaian yang biasa, katakan seperti itu. Tapi kalau ibadahnya orang Katolik nih, itu kan cuman Sabtu sama Minggu ya. Selain itu nggak beribadah berarti? Atau gimana? Beribadah itu ya setiap hari, setiap waktu sebenarnya. Dalam tradisi Katolik itu juga ada doa-doa ibadat harian gitu ya. Bahkan kalau kamu pergi ke Rowo Seneng Pertapaan itu, mereka sehari bukan hanya berdoa 5 kali, bahkan lebih. Pendoa, mereka memang pendoa gitu. Iya, jadi ada ibadat bacaan, fajar, ibadat pagi, ibadat siang, fajar, ibadat sore, ibadat malam. Terus tengah malam. Di seminari dan di biara-biara juga masih dilakukan. Lalu mengapa kok Sabtu Minggu? Kenapa Sabtu Minggu? Ini penting dan mungkin baru gitu ya. Kalau dari tradisinya, Yesus ini kan dari orang Yahudi. Orang Yahudi beribadah lebih-lebih di hari Sabat. Hari Sabat mengingatkan pada kisah penciptaan, hari ke-7 Tuhan beristirahat dan memberkati. Maka hari 7 menjadi hari Sabat di mana orang Yahudi berdoa Tuhan yang beristirahat dan memberkati. Nah, kalau kita membaca kisah kejadian itu di 7 hari penciptaan itu diakhiri dengan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama, itulah hari kedua. Nah, kalau dilihat dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, di hari penciptaan itu hari ke-7 kalau dicek tidak ada itu terjadilah petang jadilah pagi hari ke-7, tidak ada. Oh ya, tidak ada wayehi eref wayehi buker hari ke-7, tidak ada. Hanya dikatakan hari ke-7 Tuhan beristirahat dan memberkati. Dan kata Sabat ini dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya berarti dia beristirahat. Nah, ini yang kemudian dalam sejarah orang Yahudi dan juga mungkin sejarah orang Katolik, mungkin juga sejarah orang Muslim ini karena sama berakar pada tradisi Yahudi ini ya. Agama Abrahamik, semuanya mengenal Abraham ya. Ishak, Yakub dan sampai kemudian Musa dan seterusnya itu. Nah,
hari Sabat ini kalau di dalam agama Yahudi berarti di hari Minggu. nah, hari Sabat tadi hari Ketujuh. Sabtu toh? Hah? Oh ya Sabi ya. Nah, Sabi. Sabtu itu toh. Maka mereka di hari Sabtu itu sebagai hari Harinya. ibadahnya. Oh, harinya Tuhan. Nah, coba kalau saudara-saudara kita Muslim hari Jumat. Jumat itu ya. Nah, lalu kita orang Katolik hari Minggu toh. Minggu, Sabtu dan Minggu Ya, katanya. tapi kan dari akarnya Minggu. Dari Oh kemudian iya, Sabtu. Kemudian dikatakan mendekati Domingos itu yang artinya minggu itu, lalu katakanlah dari apa namanya tradisi Romawi Latin Domingos yang kemudian hari Minggu itu. Tapi kalau dilihat dari urutan itu ya hari ketujuh ini. Berarti kalau beribadah itu kan apa kayak jenenge? Yang memimpin itu siapa? Terus apakah secara keseluruhan umat Katolik itu ono sing mimpin gitu di Nah, secara resmi ini mungkin juga banyak orang Katolik yang belum apa namanya mengenal secara persis itu ya. Di gereja Katolik itu ada yang namanya hierarki. Di mana dalam hierarki itu boleh katakan hierarki itu kayak apa? Struktur organisasi gitu. Oh, oke. Pemimpin yang paling atas itu adalah Paus yang ada di Vatikan. Satu orang itu? Satu orang Mengelola sak donya? Mengelola umat Katolik seluruh dunia. Paus Fransiskus sekarang. Lalu ini di hierarki di bawahnya ada yang namanya uskup. Itu yang apa itu? Uskup itu? Uskup itu yang di gereja-gereja yang di lokal-lokal. Oh, nek nganu ya berarti kita ini kan Keuskupan Agung Semarang. Uskupnya adalah ya provinsi itu. Ya, boleh dikatakan ini provinsinya. Provinsinya. Kalau Paus itu ibu kota negara, kalau uskup ini provinsinya. Ya, gubernur itu ya, di pemerintahan. Kalau Paus ini presiden gitu katakanlah. Presiden ya. ini gubernurnya ya, uskup. Betul. Nah, kita di provinsi ya, bukan katakanlah di keuskupan kita Keuskupan Agung Semarang. Ini apa namanya? Uskupnya bernama sekarang kenal enggak? Saya pernah tahu. Robertus kan? Iya. Monsinyur Robertus Subiatmoko ya. Lalu kemudian tadi kalau uskup itu katakanlah provinsi, lalu di bawah provinsi kan ada kabupaten-kabupaten gitu katakanlah ya. Maka ini ada istilahnya paroki. Oh, paroki. Nah, di paroki ini ada imam. Lah, saya pernah dengar kardinal. Itu posisinya di mana berarti? Nah, kardinal ini adalah yang menjadi koordinator uskup-uskup. Oh. Katakanlah di Indonesia ini kan ada banyak keuskupan. Nah, pemimpinnya itu nanti namanya kardinal atau yang menjadi koordinator. Berarti kardinal itu di bawahnya Paus, persis. Di kardinal ini sebenarnya juga uskup. Oh, koordinatornya. Koordinatornya yang kemudian memang nanti Paus itu dipilihnya dari kardinal-kardinal. Oh, para koordinator uskup ini tadi. Kardinal kita di Indonesia. Aku ngerti ini Karfil. Karfil Homipet. Saya zamannya New Era. Pro ATT. Endorse ini ya. Boleh ya? Boleh ya endorse ya? Endorse rameng nonton tok. Oh. Kene iki butuh sandang pangan mangsane. Ya, nanti dikirimi saja. Nah, iya. Nah. Tak paksa nonton besok. Aqua ya mungkin ya, kita butuh ya Aqua ya. Aqua OT mungkin OT. Biar lebih luas mungkin kita ya. Iya, itu. Nanti kardinal Ignatius Suharyo. Itu lenggahnya di mana? Sekarang di Jakarta. Oh, kardinal ini dia uskup agung Jakarta. Tidak selalu di ibu kota negara, tapi tidak selalu. Biasanya kardinal ada di ibu kota negara supaya nanti apa namanya? Gampang. Ya, berkomunikasi dengan pemerintah negara. Nah, lalu kemudian di bawah paroki ini kan misalnya ada kapel, stasi. Oh ya. Itu nanti jadi umat. Nah, itu kapel sama stasi itu bedanya apa? Nah, ada paroki, ada apa? Kapel, ada stasi. Nah, kalau istilahnya dari paroki, ini kan ada paroki, boleh dikatakan di paroki itu pasti mandiri ya, paroki. Lalu ada paroki administratif. Apa meneh kuwi? Disebut kuasi paroki, ini yang mendekati paroki. Disiapkan untuk menjadi paroki gitu. Nah, di bawah paroki ini nanti ada yang namanya stasi. Stasi itu sebenarnya artinya perhentian dulu
ada gereja paroki, ada gereja stasi yang jauh-jauh. Maka Romo itu pergi ke sana, Nah, kalau di Kemetiran kan sekarang dari paroki ke kapel kan dekat gitu ya. Maka kemudian stasi ini Kok jadi Kemetiran ya, Mo ya? ya karena di pusat kota dan sangat eksotik lah parokinya itu. Eksotik Ya, dari di Jogja itu tuh. Jogja ya. Nah itu lalu kemudian di bawahnya ada boleh dikatakan wilayah atau lingkungan, di mana di wilayah atau lingkungan kadang-kala ada kapel itu lebih ke mempermudah pelayanan pastoral. Misalnya ini ada gereja paroki, ini ada kapel. Nah umat di kapel ini kesulitan kalau sampai ke paroki. Oh mungkin karena mereka mendirikan kapel supaya nanti romonya yang pergi ke sana bukan umatnya yang pergi ke sini. Faktor geografis juga berarti. Betul. Berarti bisa nikah agama di gereja Katolik tanpa harus pindah agama. Jadi orang Katolik itu masuknya susah, keluarnya Hey, halo. Buat kalian yang mau tanya tapi nggak berani nanya, boleh langsung komen atau DM ke sini. Kritik dan saran juga kami terima.